Durusul Lughah plus plus jilid yang kedua. Belajar bahasa Arab jadi gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Masyarul muslimin yang berbahagia, selamat berjumpa dengan Pasca Iqra Academy. Kali ini kita akan membahas buku Durusul Lughah plus plus jilid yang kedua. Buku ini adalah penjelasan dari buku yang ditulis oleh Dr. Abdurrahim rahimahullah dengan judul Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran yang kedua, video yang pertama, wawasan tata bahasa. Sekarang kita akan membahas sebuah kata kerja yang unik, yaitu laisa. Ya, laisa. Laisa. Ya, target pelajaran yang pertama adalah تعرف استخدام ليس. tahu bagaimana laisa digunakan. Yang kedua, تعرف الصيغ الأخرى لليس. mengetahui bentuk lain daripada laisa. Kemudian, yang ketiga, تعزز معرفة أسلوب الحوار باللغة العربية وأدبه. ya, memperkaya atau memperkuat pengetahuan Anda tentang gaya dan etiket atau etika percakapan dalam bahasa Arab. Itulah target pembelajaran kita kali ini. Kemudian kita beralih ke definisi laisa. التعريفات. Ya, apakah laisa itu? Definisinya, dia adalah ليس كلمة تفيد النفي وهي بمعنى لا، مثل قوله تعالى ya, adalah sebuah kata, yaitu kata kerja yang menunjukkan negasi atau pengingkaran, ya, pengingkaran. Dan dia adalah artinya tidak, ya, bukan atau tidak. Seperti firman Allah yang Maha Tinggi berikut ini. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Tidaklah kebaikan itu bahwasanya kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Laisa, ya, bukanlah, tidaklah, ya, menyangkal. Seperti itulah fungsi dari laisa. Kemudian laisa itu apakah sebenarnya? Dia adalah fi'lu madin, fi'il madi, kata kerja lampau, tensisnya sudah selesai, ya, di masa lampau. Min akhwati kana, dia adalah saudarinya kana, yaitu mempunyai sifat mirip dengan kana. Ya, kana kita belum belajar, ya, tapi tidak mengapa lah, ya. Kita belajar laisa dulu, baru kana nanti, ya. Sifatnya apa di sini? Yarfa'ul isma, dia membuat rofa isim, ya, membuat rofa isim kana atau isim laisa, ya, isim kananya rofa marfu, isim laisa juga marfu. Wayan sobul khabar, dia membuat nasab atau mansub dari khabarnya, ya, khabar kana mansub, khabar laisa mansub. Ini berlawanan dengan pelajaran kita kemarin, ya. Kalau inna, isim inna itu mansub, khabar inna marfu. Di sini isim laisa dia marfu,
khabar laisa mansub, ya. Secara i'rab dia kebalikan dengan inna. Ya, ini contohnya ya. Al-babu mughlaqun, ya. Pintu yang itu tertutup. Ini adalah jumlah ismiyah, ya. Kata kalimat nominal diawali dengan kata benda, ya, ma'rifah, alif lam, marfu, ya, ma'rifah, marfu, ya. Jadi mubtada di sini ma'rifah, marfu. Ini khabarnya marfu, ya, mughlaqun. Kemudian ketika ditambah dengan laisa, di sini ada dua pilihan, ya. Ini artinya sama, ya, cuma hanya secara gaya saja yang berbeda, ya. Yang pertama, laisal babu bimughlaqin, ya. Laisal babu, tidaklah pintu itu, ya, bimughlaqin, ya, tertutup. Nah, di sini ini isim laisa, ini khabar laisa, ya. Isim laisa marfu', khabar laisa di sini tempatnya adalah tempat mansub, ya. Fi halati nasbin, ya. Tetapi kenyataannya dia majrur, ya. Tapi tempat di sini adalah tempat untuk mansub, ya. Seperti ini, ya. Mughlaqan, ya, dia mansub. Tapi ini di tempatnya mansub diisi oleh sibul jumlah jar majrur. Seperti itu, ya. Jadi ada dua pilihan nih. Laisal babu mughlaqan, ya. Tidaklah pintu itu tertutup, ya. Al babu di sini isim laisa, mughlaqan khabar laisa mansub, ya. Isim laisa marfu. Ya, di sini khabar laisa fi halati nasbin, ya, di tempatnya mansub, ya, diisi oleh frase jar majrur. Seperti itu, ya. واعلم أن ليس تخالف إن في المعنى. Ya. Ketahuilah bahwasanya laisa bertentangan, berlawanan dengan inna di dalam maknanya, ya. Jadi inna dan laisa ini berlawanan, ya. Kalau inna itu adalah menekankan, ya, sebuah kalimat, ya. Kalau laisa dia menyangkal, ya. Kalau ini menekankan, ya. Kalau ini menyangkal, ya. Jadi sangat bertentangan. Seperti itu, ya, dalam artinya. ليس كلمة تفيد النفي وهي بمعنى لا. Ya, laisa adalah sebuah kata atau kata kerja yang berfungsi untuk menyangkal, ya. Ya, kita sudah tahu, ya. Dan dia artinya tidak atau tidaklah, ya. Tidak atau tidaklah. Ya, laisa artinya tidak dan digunakan untuk al-jumlah al-ismiyah, ya. Kalimat nominal, al-jumlah atau jumlah ismiyah. Setelah penambahan laisa, mubtada disebut isim laisa dan khabarnya disebut khabar laisa. Ya, kita sudah tahu tadi, ya, sudah kita jelaskan di sini. Kemudian ini rinciannya, ya. Al-babu mughlaqun, ya. Al-babu ini al-mubtada'u atau mubtada', mughlaqun al-khabaru atau khabar, ya. Dalam bahasa Indonesia al-mubtada'u subjek, ya. Ya, tidak terlalu tepat-tepat sekali, ya, tapi ini pokok kalimatnya memang tentang pintu. Kemudian al-khabaru sebagai predikat. Kemudian ketika ditambah dengan laisa, ya, laisal babu bimughlaqin,
ya. Tidaklah pintu itu tertutup, ya. Al-babu menjadi isim laisa, ya. Al-babu menjadi isim laisa. Ini al-babunya saja ya, laisanya tidak masuk ya. Kemudian bimughlaqin menjadi khabar laisa, ya. Seperti itu. Laisal babu bimughlaqin, ya. Khabar laisa menggunakan huruf jar bi di sini ya, jar majrur. Biasanya untuk menunjukkan penekanan, ya. Jadi artinya sedikit berbeda ketika kita mengatakan laisal babu mughlaqan sama laisal babu bimughlaqin, ya. Ini lebih ditekankan, benar-benar tertutup. Ya, kalau mughlaqan sekedar pintu itu tidak tertutup, ya. Kalau ini pintu itu benar-benar tidak tertutup, ya. Ada penekanan di sini dengan menggunakan bi, ya. Bi mughlaqin, ya. Seperti itu ya perbedaan khabar laisa ketika menggunakan bi, ya, ataupun langsung menggunakan khabar laisanya ya, mughlaqan. Seperti itu. Tasrif laisa. Yang dimaksud dengan tasrif di sini adalah perubahan laisa berdasarkan pelakunya, ya. Kita tahu bahwa sebuah kata kerja mengandung 2 informasi tambahan, ya. Bahkan lebih ya, ada yang lebih. Minimum ada 3 informasi ya. Yang pertama artinya, yang kedua siapa pelakunya, yang ketiga waktunya, tensesnya. Jadi minimum ada 3 komponen itu. Ya, di sini Hamidun talibun. Ya, Hamid adalah seorang mahasiswa. Hamidun laisa bitalibin. Ya, tidaklah Hamid itu seorang mahasiswa. Laisa. Nah, di sini untuk Hamidun pelakunya dia menggunakan laisa. Ya, seperti fiil madi yang lain ya, misalnya zahaba, kataba, ya. Dia tidak ada tambahan apa-apa, ya. Domirnya mustatir, ya. Kata gantinya di dalam kata kerja ini tersembunyi, ya, tidak ada perubahan sama sekali. Laisa. Kemudian yang kedua, at-tullabu sigharun, ya. Para mahasiswa itu kecil-kecil, yang masih muda, maksudnya seperti itu ya. At-tullabu laisu bisigharin, ya. Para mahasiswa itu tidak kecil-kecil atau muda-muda, ya. Laisu, perhatikan di sini, laisa untuk satu mahasiswa, untuk para mahasiswa ini bisa campuran ya, bisa jamak laki-laki atau jamak campuran ya, ada mudzakarnya, ada muannasnya ya. Laisu, ya, perhatikan di sini ada waw di sini ya, sebagai tanda pelakunya jamak ya, mudzakar ataupun campuran. Ini adalah alif wiqayah ya, untuk pembatas saja. Ya, jadi dari laisa menjadi laisu ya, karena pelakunya jamak di sini ya, jamak mudzakar ataupun campuran dengan muannas. Kemudian Aminatu tobibatun ya, Aminah adalah seorang dokter. Ya, Aminatu laisat bitobibatin ya. Perhatikan di sini laisu ya, dari laisa menjadi laisat ya. Kalau tadi menjadi laisu, di sini menjadi laisat ya. Untuk satu orang perempuan atau tunggal muannas ya. Tadi tunggal mudzakarnya laisa, tunggal muannasnya adalah laisat. Ini adalah ta ta'nits ya. Ta tanda muannas. Ya, bedanya cuma di tak saja ya, antara yang tunggal laki-laki dan tunggal perempuan. Aminatu laisat bitobibatin ya. Ini harus kita hafalkan.
Sama ini dengan fiil madhi biasa, ya. Laisat. Kemudian al-fatayatu mutazawwijatun, ya. Para pemudi itu sudah menikah, ya. Para pemudi itu sudah menikah. Al-fatayatu lasna, ya kan? Lasna. Di sini untuk jamak muannas, ya. Kalau tunggal muannas laisat, jamak muannas lasna, ya. Seperti itu. Tunggalnya laisat, ya, jamaknya lasna. Ini untuk muannas murni, ya. Kalau campuran dengan mudzakkar menjadi laisu. Seperti itu, ya. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Ya, seperti itu. Ya, para pemudi itu, ya, tidaklah menikah, ya, atau belum menikah. Jadi ini menafikan saja, ya, menyangkal saja. Lasna. Kemudian anta. Anta kabirun, ya, engkau besar, ya, ataupun tua, ya, anta kabirun. Anta lasta bikabirin, ya. Ketika menggunakan anta, ya, di sini tidak perlu disebut antanya, ya. Lasta, langsung saja lasta bikabirin. Jadi anta di sini tidak perlu disebutkan, ya, kecuali kalau untuk menekankan misalnya, ya, maksud-maksud tertentu, ya. Anta bikabirun menjadi lasta bikabirin. Seperti itu, ya. Anta lasta. Antum jududun, ya. Kalian baru, ya. Di sini lastum bijududin, ya. Antum lastum. Anta lasta. Seperti itu. Anti faqiratun, ya. Engkau perempuan, ya, ini yang ditunjuk faqiratun, seorang yang fakir. Lasti bifaqiratin, ya. Tidaklah engkau termasuk orang fakir, ya. Seperti itu, ya. Lasti, tidaklah engkau fakir. Untuk anti lasti, untuk anta lasta, ya. Untuk antum lastum, ya. Insyaallah nanti, ya, dengan jam terbang kita akan hafal sendiri, ya. Kemudian antunna, ya, ini untuk kalian, untuk perempuan murni, ya. Kalau antum ini bisa jamak mudzakkar kalian, ya. Untuk laki-laki semua bisa campuran, ya, laki-laki dan perempuan. Kalau antunna ini khusus perempuan murni. Antunna mujtahidatun, ya. Engkau adalah, ya, kalian, bukan engkau, ya, engkau satu orang, ya. Kalian, ya, para perempuan mujtahidatun, ya, bersungguh-sungguh, ya. Antunna lastunna bimujtahidatin, ya. Lastunna di sini, ya. Antunna lastunna, ya. Anta lasta. Antum lastum. Anti lasti. Antunna lastunna. Seperti itu. Kemudian masih ada lagi, ya. Ana mudarrisun, ya. Saya seorang guru. Lastu bimudarrisin, ya. Lastu. Kalau lasta untuk anta, kalau lastu untuk saya. Ana, ya. Tidaklah saya seorang guru, ya. Saya bukan seorang guru. Nahnu tullabun, ya. Lasna bitullabin, ya. Bukanlah saya, ya, saya bukan seorang mahasiswa, ya. Nahnu tullabun, saya seorang mahasiswa. Lasna bitullabin, ya. Nahnu menjadi lasna, ya. Kalau lasna, masih ingat tadi lasna, untuk siapa lasna tadi? Ya, kita buka lagi, ya, yang tadi, ya. Lasna. Nah, di sini, ya, yang pertama nih, lasna. Nah, ini al-fatayatu,
ya, untuk jamak perempuan, ya. Lasna, ya. Al-fatayatu untuk hunna, ya, lasna. Kemudian kalau yang ini tadi untuk kami adalah apa tadi? Lasna, ya. Bedanya ada alif di sini, ya. Jadi membacanya jangan keliru, ya. Kalau kita baca pendek, lasna berarti apa itu? Mereka perempuan, ya. Di sini lasna, ya. Kami, ya. Kami bukanlah para mahasiswa. Kemudian kita akan mengenal khabar muqaddam, ya. Laisa sudah selesai tadi, ya. Kemudian kita materi tata bahasa yang ada di pelajaran kedua ini salah satunya adalah khabar muqaddam. Apa itu khabar muqaddam? Yaitu khabar yang didahulukan. Ya. Ketika khabarnya didahulukan, maka mubtada'nya diakhirkan, ya. Mubtada diakhirkan. Mubtada muakhar, khabarnya muqaddam. Ya, ini satu pasangan, ya. Nggak bisa dua-duanya diawalkan semua, ya. Bentuk normalnya adalah mubtadanya di depan, ya. Bentuk umum dari jumlah ismiyah adalah mubtadanya di depan, ya. Tapi kadang-kadang khabarnya juga perlu ditaruh di depan, ya. Ya, kapan itu khabar ditaruh di depan? Ya, di sini kita akan bahas, ya. Jika khabar merupakan siful jumlah atau frase, ya, frase itu menyerupai kalimat, ya, frase seperti jar majrur, dzaraf dan lain sebagainya, maka khabar didahulukan, ya. Contohnya di sini, ya. Walillahil hamdu, ya. Wa dan, ya, ini harful ataf, ya, tidak berpengaruh di dalam susun tata bahasa ini, ya. Yang berpengaruh di sini nih lillahi, ya. Li dan lafzul jalalah Allah yang menjadi lillahi, ya, jar majrur, ya, susunan jar majrur di sini didahulukan, ya. Alhamdu, ya. Walillahil hamdu, ya. Ini adalah khabar muqaddam, ya. Ini mubtada muakhar. Seperti itu, ya. Susunan normalnya alhamdulillahi, ya, mubtada khabar. Jika khabar merupakan jar dan majrur dan mubtada adalah isim nakirah, ya. Disinilah, ya. Maka khabar didahulukan. Jadi syarat mubtada di awal adalah yang pertama ma'rifah dan marfu', ya. Apabila mubtada'nya nakirah seperti ini, maka mubtada'nya harus ditaruh di belakang, ya. Li ikhwatun, saya mempunyai saudara laki-laki. Fil baiti waladun, ya. Fil baiti waladun, seorang anak ada di dalam rumah itu, ya. Seorang anak ada di dalam rumah itu. Misalnya kita memberitahu kepada seseorang nih, ya, ada anak di dalam rumah itu, maksudnya gitu, ya. Kemudian ketika ditambah dengan laisa, ya, dengan khabar muqaddam tadi, ya, laisa li ikhwatun, ya. Saya tidak mempunyai saudara laki-laki. Ikhwatun ini jamak, ya, saudara-saudara laki-laki. Kalau satu orang apa? Akhun, ya. Akhun jamaknya ikhwatun. Laisa li ikhwatun, ya. Laisa di sini fi'lu madin min akhwati kana, ya. Laisa adalah fi'il madi, kata kerja lampau, salah satu dari saudarinya kana,
atau dia mirip dengan sifatnya kana. Pengaruhnya kana dalam tata bahasa. Jadi laisa fi'lu madin min akhwati kana. Ya. Dia adalah kata kerja lampau salah satu dari saudarinya kana. Li adalah khabar muqaddam, ya, khabar yang didahulukan, ya, karena mubtada'nya nakirah, ya. Mubtada'nya nakirah, maka khabarnya didahulukan. Ikhwatun ismu laisa, isim laisa, ya, muakhar, ya, isim laisa muakhar. Tadinya dia adalah mubtada muakhar, ketika ditambah dengan laisa, mubtada disebut isim laisa, ya. Isim laisa muakhar, ya. Inna li thalatha akhwatin, ya. Ini ketika menggunakan inna. Ini perbandingan, ya, antara laisa dan inna. Inna li thalatha akhwatin, ya. Thalatha akhwatin ini adalah isim inna, ya. Kemudian ini isim inna muakhar, ya. Li adalah, ya, khabar inna muqaddam, ya. Inna harfu nasbin, ya, huruf yang membuat nasab, mansub. Inna itu adalah sebuah huruf yang membuat mansub, ya. Apa yang dimansubkan adalah isim innanya, ya. Isim inna menjadi mansub. Seperti itu, ya. Thalatha, ini mansub, ya. Thalatha akhwatin, ya. Thalatha akhwatin ini frase, ya, frase bilangan. Kita sudah tahu frase bilangan antara 3 sampai 10 itu hubungannya adalah mudhaf ilaih, ya. Jadi mudhaf ilaihnya majrur, mudhafnya sesuai dengan posisi dia, ya. Posisi dia adalah sebagai isim inna, dia mansub. Inna li thalatha akhwatin. Li khabaru inna muqaddam, ya. Li adalah khabar inna muqaddam, khabar inna yang didahulukan, ya. Harusnya di belakang, taruh di depan. Thalatha ini adalah ismu inna muakhar, ya. Kalau khabarnya muqaddam, tentu saja isimnya menjadi muakhar. Seperti itu perbandingan antara inna dan laisa, ya. Artinya bertentangan secara i'rab, ya, tata bahasanya juga bertentangan, ya. Siapa kamu? Ya, ini akan kita temui di pelajaran ini. Manil akhu, ya. Siapa kamu? Bukan man anta, ya, tapi manil akhu. Kenapa digunakan kata ini? Ya, fungsinya apa? Ya, ini untuk sopan santun, ya. Manil akhu. Ungkapan yang sopan untuk menanyakan saudaranya atau lawan bicara, ya, orang lain yang ia tidak atau belum kenal. Biasanya baru bertemu, ya. Siapa engkau? Ya. Man anta? Ya. Itu kasar, ya. Manil akhu? Ya, ini untuk laki-laki, ya. Manil akhu? Siapa engkau? Ya, ini lebih halus daripada man anta. Ini sopan santun, ya. Kemudian yang kita temui lagi di pelajaran ini adalah Bilal adalah anaknya Hamid. Bilalu, ya. Perhatikan ibnun, ya. Harusnya ada hamzah wasal di sini, ya. Bilalu, ya, hamzah wasalnya hilang, ya. Bilalu benu Hamidin. Jadi hamzah wasalnya tidak sekedar tidak dibaca, tetapi di sini hamzah wasalnya bahkan dihilangkan, ya. Ada beberapa kasus hamzah wasal seperti ini, ya, dia dihilangkan. Ya, di sini nama dan nama, ya. Bilal adalah Bilal adalah anaknya Hamid, ya. Ketika ibnu dia apit oleh dua nama di sini, ya, kepemilikan, maka
hamzah wasalnya hilang. Nah, seperti itu. Ya. Bilalu, ya, Bilalu bin Hamidin, ya. Dalam bentuk kalimat seperti ini, alif, ya, di sini sebenarnya bukan alif, ya, hamzah wasal. Alifnya hanya kursinya saja, tempatnya saja, ya. Pada ibnu, ya, dihilangkan dalam tulisan. Menjadi seperti ini, ya. Bilalu bin Hamidin. Ya, kata yang mendahulunya Bilalun kehilangan tanwin, ya, Bilalu, ya, padahal dia bukan mudhaf, ya. Ini bukan mudhaf ilaih, tapi kehilangan tanwin, ya. Bilal adalah anaknya Hamid. Demikian pelajaran kita. Silakan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya juga. Apabila teman-teman menyukai, silahkan tekan tombol like agar YouTube bisa merekomendasikan video ini untuk teman-teman kita yang lainnya. Kemudian silahkan dibagikan kepada teman-teman yang kira-kira membutuhkan melalui sosial media ataupun media apapun yang teman-teman punyai. Demikian pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.